Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayumi, Khairil Anam Fatur Rahim, Dinia, Muhammad Alfian Adam, Muhammad Janti Abdul Hasan, dan Muhammad Iqbal. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 23 yang di dalamnya membahas pengertian PPh pasal 23, pemotong pajak, pengecualian PPh pasal 23, perbedaan PPh 23 dengan 21 dan 26, contoh soal dan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Adam, NIM 18510-160. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan PPh 21 dan PPh 23. Yang pertama, di sini saya akan menunjukkan apa bedanya dari PPh 21 dan 23. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun ketigan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh 23 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep PPh 21 dan PPh 23. Agar lebih jelas dimengerti, Anda harus memahami konsep dari PPh 21 dan PPh 23. Menurut Undang-Undang PPh berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, maka transaksi jasa yang dibayarkan kepada WP pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 21. Sedangkan jika transaksi jasa dibayarkan pada WP badan dalam negeri, maka termasuk objek PPh pasal 23. Wajib pajak PPh 21 dan PPh 23. A. Wajib pajak PPh 21. Wajib pajak PPh 21 adalah karyawan, penerima pesangon, pensiun, tunjangan, dan jaminan hari tua, ahli waris, dan WP kategori bukan karyawan yang penerima penghasilan sehubung pemberian jasa. Yang kedua, wajib pajak bagi PPh 23. Untuk wajib pajak PPh 23 dibagi menjadi dua, yaitu pihak pemotong dan dipotong. Beberapa tarif pajak PPh 21 dan PPh 23. Tarif pajak PPh 21 dan PPh 23 pun berbeda. Di bawah ini akan kami jabarkan beberapa tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan jenis pajaknya. Yang pertama, tarif dari PPh 21. Pajak penghasilan jenis ini biasanya dibayarkan oleh wajib pajak pribadi yang langsung dipotong oleh perusahaan. Yang pertama yaitu penghasilan di bawah 50 juta per tahun, maka penghasilannya akan dipotong sebesar 5%. Penghasilannya setahun 50 sampai 250 juta akan dikenakan pajak sebesar 15%. 250 sampai 500 juta akan dikenakan 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 30%. Yang kedua, tarif PPh 23. Tarif PPh 23 diberlakukan atas nilai DPP atau dasar pengena pajak atau jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang akan dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap ataupun perwakilan perusahaan perusahaan luar negeri. Cara melaporkan pajaknya, meski dipotong tiap bulan oleh perusahaan, PPh 21 dilaporkan setiap tahunnya dengan batas pelaporan maksimal akhir bulan Maret setiap tahun. Sedangkan untuk PPh 23 harus dilaporkan setiap bulannya oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23 dan paling lambat dilaporkan setiap tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang PPh 23. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang terakhir wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak, diantaranya yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri, dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan, dan yang kedua yaitu bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu tarif pemotongan pajak. Yang pertama dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen. Dividen kecuali pembagian dividen pada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dan dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Saya akan melanjutkan materi yaitu sekarang tarif PPh 23 dan objeknya. Berapa jenis tarif pajak pada PPh pasal 23? Umumnya jenis tarif pada pasal ini terbagi menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Keduanya diambil dari jumlah bruto yang tidak termasuk pemotongan PPh pasal 21. Jadi setelah jumlah bruto tadi dipotong dengan yang tercantum dalam PPh pasal 21, barulah perhitungan bisa dilakukan untuk melakukan PPh pasal 23. Untuk tarif 15% dari jumlah bruto terdiri dari dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, kemudian yang terakhir hadiah dan penghargaan, selain yang terpotong oleh PPh pasal 21. Kemudian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tetapi jumlah bruto yang dimaksud dalam PPh pasal 23 seperti yang saya jelaskan barusan itu tidak termasuk dengan yang sudah dipotong oleh PPh pasal 21 seperti gaji dan lain-lain yang sudah dijelaskan. Lalu dengan beberapa ketentuan seperti penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering dan lain-lain. Jadi nanti ada penjelasan di mana ada jasa yang menggunakan PPh pasal 23 dan ada jasa yang dikecualikan. Ketentuan khusus pemotongan hadiah dan penghargaan. Jadi hadiah dan penghargaan itu ada bermacam-macam seperti undian dan lain-lain. Nah, untuk PPh pasal 23, hadiah atau penghargaan yang dipotong adalah dari perlombaan, sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, penghargaan prestasi tertentu. Tetapi penerima hadiah atau penghargaan itu berstatus sebagai wajib pajak badan dalam negeri, jadi bukan pribadi. Jika penerima hadiah atau
penghargaan berstatus sebagai WP orang pribadi dalam negeri, maka pemotongannya adalah PPh pasal 21. Jadi sudah dicantumkan dalam pasal 21. Untuk tarif 2% dari bruto penghasilan itu terdiri dari sewa dan imbalan. Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan bangunan. Sedangkan imbalan sehubungan jasa, teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan konsultan. Kemudian ada tambahan di PMK nomor 141, itu ada 62 jenis objek lain yang ditulis. Jadi karena menurut saya terlalu banyak untuk dituliskan dalam PowerPoint, jadi bisa dilihat di internet, bisa searching PMK nomor 141 garing PMK .03 garing 2015. Dan ketentuan terakhir khusus untuk menerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Jadi bagi penerima penghasilan yang terkena PPh pasal 23 tetapi tidak memiliki NPWP, maka pajak akan dikenakan tarif 100% lebih banyak atau 2 kali lipat dari yang ditentukan. Jadi yang awalnya misalnya yang tadi ada 15% sama 2%, maka menjadi 30 dan 4%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengecualian objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Poin pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Dalam menafsirkan poin ini, terdapat 2 tafsiran, yakni yang pertama menyatakan bahwa yang dikecualikan oleh pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 tersebut adalah penghasilan usaha bank. Tafsiran ini sejalan dengan tafsiran objek PPN yang dikecualikan. Untuk PPN, hanya usaha-usaha perbankan saja yang dikecualikan. Jika bank melakukan usaha di luar core perbankan, maka atas usaha tersebut dikenakan PPN. Kemudian, pendapat kedua menyatakan bahwa yang dikecualikan oleh pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 tersebut adalah setiap penghasilan yang diterima oleh bank. Dengan demikian, apapun penghasilan yang diterima institut perbankan, baik dari usaha perbankan maupun bukan dari usaha perbankan, maka tidak boleh dipotong pajak penghasilan pasal 23. Poin kedua yakni sewa yang dibayarkan atau terutang sehubung dengan SGU dengan hak opsi. Penafsiran dari poin ini yaitu yang diatur adalah jenis penghasilan. Sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Jelas, yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah jenis penghasilan sewa kapital lease. Poin ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Adapun syaratnya yakni yang pertama, dividen berasal dari cabang laba yang ditahan. Yang kedua, bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dan jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 4 yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persero komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Poin kelima, SHU koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman dan pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menku, seperti BUMN,
MD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha UMKM. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Untuk slide selanjutnya, nih ya, seperti yang kawan-kawan lihat, ada studi kasus, bisa dibaca mungkin di situ kan ada pada tahun 2015 PT Maju Abadi berhasil membukukan laba bersih sebesar 10 miliar rupiah. Nah, kemudian diadakanlah rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham itu diadakan pada 17 November 2015 dan memutuskan dari 10 M itu dibagikan dividen sebesar 40%. Dibagikan dividen sebesar 40%. Nah, untuk masing-masing pemegang saham itu besarannya seperti kawan-kawan lihat di deskripsi tabel berikut. Nah, itu ada 5 kan. 3 itu entitasnya berupa perusahaan, 2 merupakan entitasnya individu. Nah, mari kita ke slide selanjutnya. Nah, dari kasus di atas itu diminta untuk mencari pajak PPh berdasarkan PPh 23 begitu. Dividen ya. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan dulu besaran dividennya karena kan belum diketahui tadi, hanya dibilang persentasenya. Maka laba itu dikalikan persentase dividen yang dibagikan. Nah, 10 miliar dibagi 40 dikali 40%. Itu besarannya jadi 4 miliar. Nah, keseluruhan dividen yang dibagikan oleh PT Maju Abadi itu sebesar 4 miliar. Nah, untuk melihat masing-masing entitas pemilik saham itu dapat dividen berapa, itu di step selanjutnya, yaitu menentukan nominal dividen masing-masing entitas pemilik. Caranya gimana? Dividen keseluruhan itu dikali besaran saham masing-masing entitas pemilik saham. Nah, itu ada di tabel di bawahnya, itu deskripsinya. Jadi itu PT Rumah 7 sebesar 22% sahamnya, itu kan dikalikan 4 miliar dividen keseluruhan, jadi dia mendapat dividen sebesar 880 juta. Nah, begitupun dengan entitas yang lain. Kawan-kawan bisa baca sendiri di situ kan. Sehingga kalau misalnya nanti diakumulasikan kelima entitas perusahaan itu, entitas pemilik saham itu, totalnya adalah 4 miliar. Nah, jika kita melihat dari PPh 23, yang dipotong berdasarkan PPh 23 itu adalah jika entitas pemilik saham itu kurang dari 25% kepemilikannya, yang dipotong berdasarkan PPh 23. Seperti itu. Nah, dari kelima entitas pemilik saham tadi, hanya 4 yang nominalnya di bawah 25%. Teman-teman bisa cek lagi di slide sebelumnya jika memang untuk kurang yakin. Ini kan tidak saya paparkan persentase sahamnya kembali untuk supaya teman-teman bisa lebih mudah memprosesnya. Nah, untuk menentukan pajak tertanggungnya, maka dividennya dikalikan 15%. Nah, sebagai contoh PT Rumah 7, dividennya berapa? Di situ kan tertera 880 juta. Nah, dikalikan 15% persentase pajaknya itu, jadi nilai pajak yang ditanggung oleh PT Rumah 7 adalah 132 juta. Seperti itu. Nah, itu berlaku sampai ke bawah. Sehingga jika 4 entitas pemilik saham tadi nilai pajaknya dijumlahkan, totalnya adalah 432 juta rupiah.